Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dena Silviana dengan NPM 212151521. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai profil Kamasudi beserta pengalaman saya dari dulu sampai sekarang mengenai kepramukaan. Langsung saja ya. Letjen TNI Haji Masudi lahir di Desa Cibatu, Garut, Jawa Barat pada tanggal 11 September 1919. Beliau lahir dan beliau wafat pada tanggal 22 Juni 2005 pada saat beliau berusia 85 tahun. Pada tahun 1960 hingga 1970, beliau menjabat Gubernur Jawa Barat yang merupakan gubernur ketujuh. Bapak Haji Masudi adalah mantan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tahun 1978 hingga 1993. Pada tahun 1974, beliau telah melepas jabatannya sebagai Ketua MPRS. Beliau diangkat menjadi Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka, dan di tahun yang sama beliau juga dipilih menjadi Wakil Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka. Di tengah masa baktinya sebagai Wakil Ketua Kuarnas, ini ditunjuk menjadi PJS Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka untuk menggantikan Kak Sarmini hingga tahun 1978. Dalam kegiatan Musyawarah Nasional tahun 1978, Pak Masudi terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka hingga masa jabatan tahun 1983. Pada Munas yang selanjutnya, yaitu Pak Masudi kembali terpilih menjadi sebagai Kekuarnas hingga masa jabatan 1993. Nah, itu dia mengenai profil Letjen TNI Haji Masudi. Untuk sekarang, lanjut ke pengalaman saya pada masa SD, SMP, dan SMK. Pertama saya kenal pramuka yaitu di SD tentunya. Nah, di SD itu saya beserta teman-teman saya dikenalkan oleh guru saya mengenai kepramukaan itu apa, Dasa Dharma, Trik Satya, dan lain-lainnya, serta Semapur, Morse, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu saya mengikuti lomba ketika waktu itu kemah di SD. Kebetulan saya kemah itu di kecamatan saya sendiri, yaitu di Kecamatan Parung Ponteng. Nah, waktu itu saya kelas 5 SD mengikuti perkemahan yang dimana saya mengikuti perlombaan yaitu lomba Morse. Nah, saya menghafal Morse dari A sampai Z dan digunakan ketika penjelajahan saya waktu itu cukup jauh beserta teman-teman saya. Nah, alhamdulillahnya ketika saya mengikuti lomba Morse tersebut, saya mendapati juara kedua di waktu itu, karena mungkin ini juara kedua itu dari beberapa sekolah ya, yang tentunya satu kecamatan. Nah, saya bersyukur banget karena perjuangan saya menghafal kode Morse itu tidak sia-sia gitu. Setelah itu tidak lupa juga saya mengikuti Semapur, karena waktu itu teman saya tidak bisa mengikuti lomba tersebut dikarenakan sakit. Jadi saya menggantikan, untungnya saya tidak hanya fokus ke Morse saja, karena mungkin dipikir lagi ya, Semapur juga tidak kalah pentingnya gitu bagi saya. Kenapa tidak mencoba saja untuk menghafal? Nah, untungnya saya menghafal Semapur juga sedikit-sedikit, jadi saya tahu gitu. Dan tidak sampai dapat juara ya, karena mungkin saya lebih fokusnya ke Morse gitu. Setelah itu saya di SMP juga saya mengikuti kepramukaan, ekskul juga, karena mungkin ekskul pramuka di SMP saya itu wajib untuk diikuti. Pada kepramukaan di SMP ini saya tidak mengikuti lomba-lomba karena sudah diarahkan oleh guru untuk yang lainnya gitu, seperti itu. Karena mungkin saya fokusnya itu waktu itu di Paskibra, sama yang lainnya juga tidak fokus di pramuka gitu ya. Setelah itu saya masuk ke SMK.
by the way, saya masuk ke SMK ya, bukan ke SMA. Nah, saya itu jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, setelah itu saya juga mengikuti kepramukaan, karena mungkin di SMK ini tuh saya mengerahkan semua tenaga saya gitu untuk sekolah itu, karena tidak tahu kenapa, mungkin faktor dari saya kepingin juga, terus faktor dari teman-teman saya juga yang mengikuti banyak ekstrakurikuler, jadi saya juga ke bawah gitu untuk mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah SMK saya. Nah, saya mengikuti banyak ekstrakurikuler yang salah satunya yaitu kepramukaan gitu. Waktu itu kayak ada semacam nginep di sekolah gitu untuk ada acara besoknya, soalnya saya juga OSIS juga, yang dimana besoknya itu mengadakan acara kepramukaan tersendiri di sekolah tersebut. Jadi saya sebagai OSIS, saya itu disuruh guru untuk mengikuti dari malamnya gitu, untuk dekorasi atau apapun itu, yang penting OSIS harus ini gitu, harus membantu atau apa gitu kan. Dan tentunya besoknya saya menjadi panitia pada acara itu. Tidak lupa juga pengalaman saya waktu SMK itu, saya mengikuti permata beberapa kali. Kan kalau misalkan permata yang seharusnya itu per angkatan itu sekali ya. Nah, saya tiga kalinya itu mengikuti permata, karena mungkin yang pertama ketika saya kelas 10, nah itu saya mengikuti permata permata wajib gitu ya. Dan tidak lupa juga pada waktu itu tuh harus ada yang ditampilkan dari seni gitu. Nah, saya salah satunya, kebetulan saya menyukai seni, yaitu seni musik, bidang nyanyi. Saya waktu itu menyanyikan satu lagu pada permata kelas 10 saya. Dan selanjutnya di kelas 11 saya juga mengikuti permata beserta adik-adik tingkat saya. Nah, itu saya juga disuruh sama guru saya untuk menampilkan sebuah lagu. Waktu itu penampilannya itu saya menampilkan 2 lagu. Satu lagu itu sama teman saya duet, dan satu lagu lagi saya nyanyi sendiri dan dance juga. Nah, di sanggar seni ekstrakurikuler di SMK saya ini tuh ada seni tari ya, tari tradisional dan modern. Nah, kebetulan saya menyukai K-pop, menyukai idol kayak gitu. Nah, saya dance waktu itu sama teman saya juga. Nah, dan ketika saya kelas 12 saya juga mengikuti permata tersebut, karena lagi-lagi disuruh sama guru saya untuk menampilkan sebuah lagu gitu pada waktu acara permata tersebut. Dan ya, nah itu mungkin pengalaman yang sangat-sangat berkesan bagi saya dalam kepramukaan, karena orang lain mungkin dapatnya itu satu permata tuh sekali ya, kepramukaan kemah itu. Nah, saya ketiga-tiganya itu saya ikut gitu. Nah, alhamdulillah sekali ya. Mungkin itu adalah pengalaman yang sangat-sangat membuat saya excited untuk mengulang kembali gitu. Seru sekali, karena kepramukaan itu menurut saya itu suatu tantangan dan suatu pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi saya pada masa sekolah. Soalnya saya tidak mempunyai pengalaman di kepramukaannya jika saya tidak mengikuti kepramukaan tersebut pada sekolah-sekolah yang dulu gitu. Dan mungkin saya kembali lagi ketemu pada kepramukaan ini di perkuliahan. Saya kira tidak akan menemukan kepramukaan lagi gitu ya di perkuliahan. Jadi saya kayak mungkin di perkuliahan mah tidak mengikuti kepramukaan ya, mungkin khusus di sekolah gitu seperti SD, SMP sama SMA atau SMK gitu kan. Tapi saya juga tidak menyangka bahwa di perkuliahan di sini tuh ternyata ada mata kuliah kepramukaan juga gitu, seperti itu. Dan sekarang saya sedang menjalani mata kuliah ini. So, itu adalah pengalaman kepramukaan saya pada SD, SMP, dan SMK. Dan ternyata masih banyak lainnya lagi mengenai pengalaman saya ya. Mungkin kepramukaan ini adalah salah satunya gitu. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.